Saatnya belajar dari alam. Alam semesta seisinya, disitulah ilmu berada. Di dalam alam semesta tersimpan ilmu yang harus dibuka tabir kerahasiaannya. Dari alam kita temukan ilmu atas ilham yang diterima. Ada kemauan, itulah ilham diri, pasti menemukan jawaban. Sehingga dengan ilham dan ilmu akan memperkuat iman yang nyata, yaitu iman yang hakul yakin, karena sudah nyata sehingga ainul yakin tidak bisa dirubah-rubah lagi, sudah ain, sudah kuat. Nah ini ikan gabus juga mendengarkan kalam, nampak sekali apapun kalam semesta akan tunduk pada diri insan. Nah, itu lahirnya iman pada diri. Nah, dari mana hak itu didapat? Ya, membuka tabir alam, temukan ilmu, itulah huruf ba. Titik ba itu tersembunyi karena nur ilahi itu tersimpan di dalam alam semesta, harus dibongkar kerahasiaannya, harus membuka tabir rahasia. Nah, disinilah kita melihat alam itu dari isi alam berupa ikan gabus. Kalau masih dari alam, ilmu itu masih mentah seperti ikan gabus ini. Kalau masih dari alam, itu masih kotor. Tetapi di dalam alam itu ada kesucian. Air yang murni itu mampu membersihkan. Air kesucian di dalam diri manusia mampu membersihkan kotoran-kotoran hati manusia. Itulah Ruhul Kudus, roh yang suci, jiwa-jiwa yang suci akan mampu menundukkan segala gejolak hati, api, asmara, segala kotoran diri yang berupa api diri yang berlebihan, iri, dengki, sombong, takabur, segala penyakit hati bisa dibersihkan dengan air yang suci. Air suci ada di dalam diri. Setiap insan dikaruniakan Ruhul Kudus, yaitu jiwa-jiwa suci, mau mawas diri, melihat kotoran dirinya. Itulah air suci yang ada pada diri. Kalau di dalam dunia perwayangan ada ilmu tasawuf, yaitu ada cerita para wali yang disusun oleh para wali, diceritakan untuk menuntun, mendidik diri insani ini. Ada lakon Bima Ruci menuju Bima Suci. Kalau masih ruci, itu ruci tenggalih, sir kehendak rasa, nafsu diri yang berlebihan, kekuatan hidup ini ada pada nafsu kehendak. Kalau tidak punya kehendak, maka akan diam.
tiada bergerak. Itulah peranan nafsu diri. Tiada amarah, tiada berdaya. Tetapi bila berlebihan itulah namanya amaratun bisu. Amarah yang tiada terkendali akan menjadi kemurkaan pada diri yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu suknya itu nafsu keindahan. Manusia punya jiwa-jiwa keindahan, nilai-nilai estetika, sehingga manusia punya daya cipta karena punya imajinasi, punya ide gagasan, sehingga melahirkan sebuah kalam-kalam suci untuk membangun alam. Itulah nafsu suknya, nilai keindahan dari khayali manusia, menerawang alam lepas, menerang cakrawala. Cakra itu cipta rasa karsa. Manusia punya daya cipta, punya perasaan, punya kehendak. Kehendak itulah nafsu. Karena kehendak yang berlebihan, amaratun bisu. Kalau sudah menjadi ego diri tiada terkendali. Kembali kepada air suci. Tetapi tetap ya bisa kembali ke air suci. Dari nilai-nilai suknya pada diri menuju kesadaran, itulah lawama, kesadaran. Menerawang diri, buahnya adalah kesadaran diri. Setelah itu nyata, mendapatkan ilmu, membawa nafsu diri untuk berbuat bangkit, berbuat menuju ke mutmainah, nafsu yang diberkahi. Makanya kalau berbicara nafsu jangan dipotong ayat, karena masih ada nafsu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diberkati itu kalau sudah murka, dalam arti tiada kendali iman. Iman itu ada pada cakra kiri, mengolah rasa batin, olah pikir, olah rasa, olah kehendak menuju perbuatan daya ciptanya. Manunggal dalam cipta rasa karsa menuju cipta karyanya itu yang namanya dal atas kiri. Makanya ada mim, ha, mim, dal. Mim berpikir, makna. Itulah mim. Hak atas kebenaran di dalam hati nurani. Karena sudah berpikir atas segala kehendak hati. Kehendak hati itu harus diwaspadai. Itulah sufi sudurinas, jiwa sufi itu jiwa mawas diri. Itulah sufi sudurinas. Kata sufi adalah mawas diri. Sufi memandang pada hatinya. Sufi sudurinas yang dipandang adalah sifat-sifat keburukannya menuju kepada sifat yang baik. Itulah mi'rajul mukminin, mi'rajnya orang mukmin menuju kepada al-haq atas segala kebenaran yang nyata. Al-haqullah, hak atas segala ulah. Ulah siapa? Ulah diri atas kehendak Allah. Al-haqullah, maka disebut
ulah diri itu ulah dari Allah, karena segala kehendak yang datang itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah air kesucian itu mampu mensucikan seperti ikan gabus ini. Ketika datang hitam pekat, itu mulai mengelupas yang baru. Air suci mampu membersihkan. Kesucian hati mampu membersihkan jiwa-jiwa yang berlebihan di dalam berkehendak. Itulah air suci pada diri, Ruhul Kudus dengan mawat diri. Makanya akan mendapatkan sultan kemuliaan diri. Sultan yang dipandang adalah Baitul Mukarramah. Baitnya diri itu adalah sebuah kemuliaan diri. Baitul Mukarram ada di Ka'bah di Mekah. Itu secara syariatnya. Bait pada diri itulah kemuliaan, menuju kepada kemuliaan diri. Sultan atas diri, sultan atas rahmah itu buah dari takwa, tawadu, ta'ala. Kuncinya adalah ikhlas. Perjalanan hidup dijalani dengan ikhlas. Begitulah kata Mbah Dono sesuai ilmu akal mencerna ayat. Ayat lebur jadi pandangan ilmu. Kalau sudah jadi pandangan ilmu, jadilah iman pada diri Mbah Dono. Cukup itu saja dari Mbah Dono. Semoga mari kita memandang alam, karena alam ini mas semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah gabus seakan-akan mendengarkan kalam. Ya, coba yang ini. Itulah cerita. Saatnya nanti kita ngasih makan, karena misalnya yang untuk makan, untuk nafsu. Kalau nafsu dibunuh, manusia tidak bisa apa-apa, karena nafsu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas dengan menghirup nafas, menghirup aroma, sehingga bangkitlah nafsu diri. Diolah terus dari ulah dirinya atas nafsu diri, mengolah nafsu kehendak dengan iman. Ilmu akan menjadikan kekuatan iman. Orang berilmu tidak mungkin sama dengan kaum jahiliyah. Orang berilmu selalu mengutamakan ilmu, karena ilmu itu pengalaman dirinya atas membongkar rahasia di balik takdir alam, membongkar titik bak yang tersembunyi menjadi tak, hurufnya alif, bak, tak. Setelah terbongkar cahaya ilahi, rahmat dari Allah, maka menuju perbuatan taat, takwa, ta'ala, tawadu atas segala ketetapannya.
Akhirul kalam, bila salah mohon dimaafkan. Yang jelas Mbah Jono tidak pernah mengaku diri Mbah Jono adalah Tuhan. Mbah Jono tetap hamba Allah yang diutus untuk rahmatan lil alamin. Manusia diturunkan ke bumi untuk mengatur alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.